Ya, kembali di Berita TV pemirsa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta lakukan peresmian Pusat Studi Perbatasan dan Pesisir. Peresmian diikuti dengan kegiatan webinar bertema Melintas Batas dan Pesisir. Sudah. Kemudian saya ingin menyapa Ibu. Pada saat webinar yang dimoderasi oleh Amin Syabana, hadir 4 pembicara yang masing-masing memberikan informasi dan data terkait kerja pemerintah dalam pengembangan wilayah perbatasan dan pesisir. Pembicara tersebut diantaranya Hadi Sucahyono selaku Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Sriyanti Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas RI, Nina Damayanti Kepala Subdirektorat Asia Tenggara dan Pasifik, dan Florentius Gatot Yanrianto dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Dalam sambutannya, Ketua PSPP Endang Rudiatin menyampaikan bahwa PSPP Visip UMJ akan diarahkan sebagai pusat studi dalam mengkaji permasalahan dan pengembangan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dan pesisir. Ide pembentukan pusat studi perbatasan dan pesisir ini berasal dari para dosen-dosen di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang selama beberapa tahun melakukan riset di perbatasan dan pesisir. Dari hasil-hasil riset selama ini, kita menemukan banyak permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang belum menemukan titik penyelesaiannya, dan permasalahan itu selalu datang terus-menerus. Oleh karena itu, kami sebagai insan akademik terpanggil dan merasa bertanggung jawab untuk bisa membantu masyarakat di perbatasan dan di pesisir tersebut dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari, terutama dalam tingkat kesejahteraan mereka dan perekonomian mereka. Persoalan-persoalan yang berada di pesisir. Pernyataan ini didukung oleh Dekan Visip UMJ Ma'mun Murad yang menegaskan bahwa terdapat 2 isu penting terkait isu perbatasan di daratan dan perbatasan di kelautan, dan keduanya sama-sama memiliki masalah yang cukup pelik. Pusat studi perbatasan dan pesisir ini diharapkan nanti bisa melakukan kerjasama kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait. Jadi adanya pusat studi yang sejenis, yang dalam banyak hal tentu nanti akan bisa membantu akselerasi program-program pemerintah terutama di wilayah perbatasan dan wilayah pesisir. Kita tahu bahwa perbatasan itu adalah muka kita, muka Indonesia, wajah Indonesia itu ada di perbatasan. Jangankan dalam lingkup antar negara, antar provinsi di Indonesia saja itu sudah tampilan di daerah perbatasan itu sangat diperhatikan. Kepada kemandiriannya. Sementara itu, Rektor UMJ Saiful Bahri menekankan bahwa PSPP Visip UMJ merupakan kajian multidisiplin yang membutuhkan banyak bidang keilmuan. Hal ini karena kompleksitas permasalahan yang terjadi di kedua wilayah sensitif ini bagi kedaulatan bangsa. Karena perbatasan itu ada sumber-sumber resources ekonomi. Nah, sumber ekonomi itulah menjadi perebutan. Apalagi di era otonomi daerah, di mana daerah-daerah itu mengandalkan kepada kemandiriannya, yakni pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah akan dilihat dari sumber daya alamnya. Misalnya di bawah itu ada cadangan minyak di lepas pantai ataupun di daratan. Lalu bicara teritorial, masuk mana? Apakah kabupaten A, kabupaten B, kabupaten C dalam satu provinsi atau antar provinsi? Ini menjadi sengketa, dan sengketa itu banyak sekali di Departemen Dalam Negeri yang mesti diselesaikan dengan tata cara dan tata kelola, tunduk kepada putusan. Nah, prinsip-prinsip inilah yang menjadikan hasrat keinginan pemerintah daerah yang sangat parsial. Itu satu problem. Acara webinar ini ditutup dengan keynote speech dari Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti. Menurutnya, masalah perbatasan memiliki keunikan tersendiri
hubungan lintas batas antara warga di Indonesia dengan warga di negara tetangga yang terjalin sejak lama menjadi budaya tersendiri yang menarik untuk dibahas. Menurut Abdul Muti, perlu ada kerjasama yang lebih baik antara Indonesia dengan negara tetangga dalam mengelola perbatasan. Tentunya kerjasama ini dibangun dengan semangat kesejahteraan bersama seperti halnya di negara daratan Eropa, sehingga masalah perbatasan bukan menjadi persoalan serius yang dapat memicu perselisihan. Memang tidak semua perbatasan itu memiliki karakter yang sama, sebagian memang memiliki konteks kesejarahan yang unik antara satu dengan yang lain. Relasi kita dengan Papua Nugini misalnya itu sangat berbeda dengan relasi kita dengan Timur Leste dan berbeda dengan relasi kita dengan Malaysia. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perbatasan itu memang menjadi persoalan postkolonial yang tidak sederhana menyelesaikannya. Tim TV Mo memberitakan.